Dengan Risa di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Keuangan kuliah kelima mengenai modal kerja atau working capital. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasi sehari-hari. Untuk memberikan uang muka atau DP, pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Modal kerja kuantitatif. Konsep ini mendasari pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar ini akan dapat kembali menjadi dana dalam waktu yang pendek. Sehingga modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut sebagai modal kerja bruto atau gross working capital. Modal kerja kualitatif. Pada konsep kualitatif ini, modal kerja dikaitkan dengan hutang lancar atau hutang yang segera harus dibayar. Dengan demikian, maka sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, di mana bagian itu tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Oleh karena itu, maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagai dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menggunakan likuiditasnya atau mengganggu likuiditasnya, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Selanjutnya adalah modal kerja fungsional. Konsep ini didasari pada fungsi dari dana untuk menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan untuk satu periode tertentu yang seluruhnya langsung menggunakan pendapatan bagi periode tersebut atau current income. Tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. Sebagian dari dana itu dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-periode berikutnya atau future income. Berkaitan dengan modal fungsional ini dikenal istilah modal kerja atau working capital, bukan modal kerja atau non-working capital, dan modal kerja potensial atau potensial capital. Contoh modal kerja. Di sini ada neraca per 31 Desember XXX dengan keterangan depresiasi setiap tahun untuk mesin-mesin adalah 22.500 dan untuk bangunan adalah 30.000. Untuk penjualan dengan kredit, profit margin sebesar 40%. Dari neraca di slide sebelumnya, maka konsep kuantitatif dari modal kerja yaitu gross working capital sebesar Rp525.000. Sedangkan untuk modal kerja kualitatif yaitu net working capital sebesar Rp185.000 yang didapat dari pengurangan dari total aktiva lancar dikurangin hutang jangka pendek. Sementara untuk konsep modal kerja fungsional, kita bisa hitung kas sebesar 75, piutangnya 60% karena sudah dikurangi dengan profit margin. Persediaan barangnya tetap 120 ditambah dengan depresiasi mesin dan depresiasi bangunan, maka jumlahnya untuk konsep kerja fungsionalnya adalah Rp337.500. Dan untuk yang bukan modal kerja atau non-working capital adalah mesin yang sudah dikurangi dengan depresiasinya, bangunan yang sudah dikurangi dengan depresiasinya juga, dan tanah.
sebesar totalnya adalah 622.500. Sementara untuk modal kerja potensial atau potensial kapital adalah keuntungan dalam piutang yang tadi 40% ditambah dengan efek sebesar Rp180.000, sehingga total modal kerja potensialnya adalah Rp240.000. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Di motivation, bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.